kira falsafah satu tungku tiga batu itu adalah falsafah yang dibangun oleh tiga komponen, ya, yaitu adat itu sendiri, ya, kemudian agama, kemudian komponen pemerintah. Artinya tiga komponen ini bagaimana caranya bekerja sama, ya, berakselerasi, ya, untuk membangun khususnya Pak-Pak, ya, Pak-Pak, sehingga Pak-Pak ini sebagai wilayah yang aman, damai, dan tentram. Itu kan dibangun dari, ya, falsafah suku tertua di Pak-Pak, ya, suku apa ini, Baham, ya, apa ya, Baham. Suku itulah yang bagaimana mengajak, ya, berbagai komponen kekuatan, ya, tiga kekuatan tadi, tiga potensi tadi, apakah agama, suku, ya, dan pemerintah ikut bagaimana menjaga keharmonisan hubungan, ya, untuk membangun Pak-Pak khususnya. Nah, dan ini juga berlaku di hubungan antar umat beragama, gitu ya, misalnya antara Kristen, ya, Katolik, dan Islam. Karena dikenal juga di suku-suku di Pak-Pak itu, khususnya di Pak-Pak, kemudian Kaimana itu apa yang disebut dengan agama keluarga. Ya, agama keluarga itu artinya di dalam satu keluarga itu ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen, yang tetap saling menghormati. Misalnya dalam perayaan hari raya misalnya, ya. Jadi ketika hari raya itu, ya, datanglah keluarga-keluarga yang dari Nasrani untuk berkunjung. Demikian dia ketika Natal, ya. Ketika Natal itu semua alat-alat rumah tangga, misalnya piring apa itu, dibersihkan, ya, dibersihkan, ya, untuk menghormati, ya, keluarga Muslim, bahwa ini alat-alatnya itu disimpan khusus, supaya tidak tercampur misalnya dengan memasak hal-hal yang haram misalnya, ya. Sehingga pada saat itu juga, ya, misalnya yang menyembelih ayam gitu, ya, atau kambing misalnya itu, ya, diminta kepada keluarga yang Muslim untuk menyembelih, ya, ayam itu. Sehingga di saat silaturahim itu dikatakan ini betul-betul si yang Muslim ini yang potong, maka keluarga Muslim yang datang itu jangan ragu. Dan alat makannya itu dipakai, disimpan, setelah selesai Lebaran disimpan. Nah, setelah mau masuk Lebaran itu baru dipakai lagi. Nah, untuk menghormati keluarga mereka yang Muslim, yang satu marga atau suku itu. Kan banyak, satu marga itu berbeda agama, ada banyak gitu. Jadi makna falsafah, ya, satu tungku itu maksudnya bahwa tungku itu adalah pusat kehidupan, ya, harus ditopang, ya, agar kehidupan itu ditopang oleh tiga kekuatan tadi, agama, adat, dan pemerintah. Sama Islam terjadi, ya, ketika masuknya Irian Jaya, ya, ke NKRI, ya, semenjak, ya, taruhlah tahun 1963, ya, dengan didatangkannya guru, didatangkan tokoh-tokoh agama dan seterusnya. Nah, disitulah dakwah
agama Islam, misalnya Muhammadiyah masuk, kemudian Nahdlatul Ulama masuk, ya. Nah, untuk Muhammadiyah pertama kali itu kan masuk di Merauke tahun 1920. Tetapi untuk Papua Barat dan Papua itu memang dibawa atau dikembangkan oleh Raja Rubati 16 Haji Ibrahim Bau sekitar tahun 1940-an, ya. 40-an, karena beliau raja kemudian menerima Muhammadiyah dan beliaulah yang mendakwakan ajaran-ajaran Muhammadiyah. Nah, begitu juga NU, ya, tentu juga orang dari Pak Abdullah Kilian yang mengembangkan, yang memimpin Nahdlatul Ulama. Nah, bagaimana hubungan dengan agama-agama lain? Saya kira kita ketahui sejarah masuknya Injil, ya, di Papua, ya, di Pulau Mansinam, kita ketahui kan dikawal atau diantar oleh perahu dari Tidore, ya. Tentu itu adalah perintah dari Sultan Tidore untuk mengawal, ya, Otto dan Gisler untuk menyebarkan agama Kristen di Papua. Artinya kalau ingin menyebarkan agama Kristen, silakan dari Manokwari sampai ke daerah timur, gitu ya. Nah, itu begitu, kalau kita lihat sejarah itu tentu dulu, ya, toleransi antar agama itu sudah dicontohkan, ya, oleh tokoh-tokoh terdahulu, ya, dengan memberikan kesempatan, ya, kemudian diantar sehingga misionaris dari Jerman Otto dan Gisler itu selamat tiba di Pulau Mansinam tanggal 5 Februari 1855. Nah, dari situlah, ya, hubungan baik antara agama Kristen dan agama Islam terjadi seperti di Fak, ya, kemudian Manokwari itu sendiri, ya, kemudian di Kaimana, ya. Nah, di sana kalau seperti di Fak itu kan setiap kegiatan Natal misalnya kan saling kunjungi, begitu juga kegiatan Lebaran. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kira falsafah satu tungku tiga batu itu adalah falsafah yang dibangun oleh tiga komponen, yaitu adat itu sendiri, ya, kemudian agama, kemudian komponen pemerintah. Artinya tiga komponen ini bagaimana caranya bekerja sama, ya, berakselerasi
ya untuk membangun khususnya Pak-Pak, ya. Pak-Pak sehingga Pak-Pak ini sebagai wilayah yang aman, damai dan tentram. Itu kan dibangun dari ya falsafah suku tertua di Papua, ya, suku apa ini Baham ya apa ya, Baham. Nah, suku itulah yang bagaimana mengajak ya berbagai komponen kekuatan, ya, 3 kekuatan tadi, atau 3 potensi tadi, apakah agama, suku, ya, dan pemerintah ikut bagaimana menjaga keharmonisan hubungan, ya, untuk membangun Pak-Pak khususnya. Nah, dan ini juga berlaku di hubungan antar umat beragama, gitu ya, misalnya antara Kristen, ya, Katolik, dan Islam. Karena dikenal juga di suku-suku di Pak-Pak itu, khususnya di Pak-Pak, kemudian Kaimana itu apa yang disebut dengan agama keluarga. Ya, agama keluarga itu artinya di dalam satu keluarga itu ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen, yang tetap saling menghormati. Misalnya dalam perayaan hari raya misalnya, ya. Jadi ketika hari raya itu ya datanglah keluarga-keluarga yang dari Nasrani untuk berkunjung. Demikian dia ketika Natal, ya. Ketika Natal itu semua alat-alat rumah tangga, misalnya piring apa itu, dibersihkan, ya. Dibersihkan, ya, untuk menghormati, ya, keluarga Muslim, bahwa ini alat-alatnya itu disimpan khusus supaya tidak tercampur misalnya dengan memasak hal-hal yang haram misalnya, ya. Sehingga pada saat itu juga, ya, misalnya yang menyembeli ayam gitu ya, atau kambing misalnya, itu ya diminta kepada keluarga yang Muslim untuk menyembeli, ya, ayam itu. Sehingga di saat silaturahim itu dikatakan ini betul-betul si yang Muslim ini yang potong, maka keluarga Muslim yang datang itu jangan ragu. Dan alat makannya itu dipakai, disimpan, setelah selesai Lebaran disimpan. Nah, setelah mau masuk Lebaran itu baru dipakai lagi. Nah, untuk menghormati keluarga mereka yang Muslim, yang satu marga atau suku itu. Kan banyak, satu marga itu berbeda agama, ada banyak gitu. Jadi makna falsafah, ya, satu tungku itu maksudnya bahwa tungku itu adalah pusat kehidupan, ya. Harus ditopang, ya, agar kehidupan itu ditopang oleh 3 kekuatan tadi, agama, adat, dan pemerintah. Sama Islam terjadi, ya, ketika masuknya Irian Jaya, ya, ke NKRI, ya, semenjak, ya, taruhlah tahun 1963, ya, dengan didatangkannya guru, didatangkan tokoh-tokoh agama dan seterusnya. Nah, disitulah dakwah agama Islam, misalnya Muhammadiyah masuk, kemudian Nahdlatul Ulama masuk, ya. Nah, untuk Muhammadiyah pertama kali itu kan masuk di Merauke, ya, tahun 1920. Tetapi untuk Papua Barat dan Papua itu memang dibawa atau dikembangkan oleh
eh, Raja Rumbati 16, Haji Ibrahim Bau, sekitar tahun 1940-an ya. 40-an, karena beliau raja kemudian menerima Muhammadiyah, dan beliaulah yang mendakwakan ajaran-ajaran Muhammadiyah. Nah, begitu juga NU, ya tentu juga orang dari Pak Abdullah Kilian yang mengembangkan, yang memimpin Nahdlatul Ulama. Nah, bagaimana hubungan dengan agama-agama lain? Saya kira kita ketahui sejarah masuknya Injil ya di Papua, ya, di Pulau Mansinam, kita ketahui kan dikawal atau diantar oleh perahu dari Tidore. Ya. Tentu itu adalah perintah dari Sultan Tidore untuk mengawal ya Otto dan Gisler untuk menyebarkan agama Kristen di Papua. Artinya kalau ingin menyebarkan agama Kristen, silakan dari Manokwari sampai ke daerah timur, gitu ya. Nah, itu begitu. Kalau kita lihat sejarah itu, tentu dulu ya toleransi antar agama itu sudah dicontohkan ya oleh tokoh-tokoh terdahulu ya, dengan memberikan kesempatan ya, kemudian diantar, sehingga misionaris dari Jerman Otto dan Gessler itu selamat tiba di Pulau Mansinam tanggal 5 Februari 1855. Nah, dari situlah ya hubungan baik antara agama Kristen dan agama Islam terjadi, seperti di Bapak ya, kemudian Manokwari itu sendiri ya, kemudian di Kaimana ya. Nah, di sana kalau seperti di Bapak itu kan setiap kegiatan Natal misalnya kan saling kunjungi, begitu juga kegiatan Lebaran. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kira falsafah satu tungku tiga batu itu adalah falsafah yang dibangun oleh tiga komponen, yaitu adat itu sendiri, ya, kemudian agama, kemudian komponen pemerintah. Artinya tiga komponen ini bagaimana caranya bekerja sama, ya, berakselerasi ya untuk membangun khususnya Pak-Pak, ya, Pak-Pak, sehingga Pak-Pak ini sebagai wilayah yang aman, damai, dan tentram. Itu kan dibangun dari ya falsafah suku tertua di Papua, ya, suku apa ini Baham ya, apa itu ya, Baham. Nah, suku itulah yang bagaimana mengajak ya
berbagai komponen kekuatan, ya, 3 kekuatan tadi atau 3 potensi tadi, apakah agama, suku, ya, dan pemerintah ikut bagaimana menjaga keharmonisan hubungan, ya, untuk membangun pak-pak khususnya. Nah, dan ini juga berlaku di hubungan antar umat beragama, gitu ya, misalnya antara Kristen, ya, Katolik, dan Islam. Karena dikenal juga di suku-suku di Pak-Pak itu, khususnya di Pak-Pak, kemudian Kaimana itu apa yang disebut dengan agama keluarga. Ya, agama keluarga itu artinya di dalam satu keluarga itu ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen, yang tetap saling menghormati. Misalnya dalam perayaan hari raya misalnya, ya. Jadi ketika hari raya itu ya datanglah keluarga-keluarga yang dari Nasrani untuk berkunjung. Demikian dia ketika Natal, ya. Ketika Natal itu semua alat-alat rumah tangga, misalnya piring apa itu, dibersihkan, ya. Dibersihkan, ya, untuk menghormati, ya, keluarga Muslim, bahwa ini alat-alatnya itu disimpan khusus supaya tidak tercampur misalnya dengan memasak hal-hal yang haram misalnya, ya. Sehingga pada saat itu juga, ya, misalnya yang menyembelih ayam gitu, ya, atau kambing misalnya itu, ya, diminta kepada keluarga yang Muslim untuk menyembelih, ya, ayam itu. Sehingga di saat silaturahim itu dikatakan ini betul-betul si yang Muslim ini yang potong, maka keluarga Muslim yang datang itu jangan ragu. Dan alat makannya itu dipakai, disimpan, setelah selesai Lebaran disimpan. Nah, setelah mau masuk Lebaran itu baru dipakai lagi. Nah, untuk menghormati keluarga mereka yang Muslim, yang satu marga atau suku itu. Kan banyak satu marga itu berbeda agama, ada banyak gitu. Jadi makna falsafah, ya, satu tungku itu maksudnya bahwa tungku itu adalah pusat kehidupan, ya. Harus ditopang, ya, agar kehidupan itu ditopang oleh 3 kekuatan tadi, agama, adat, dan pemerintah. Sama Islam terjadi, ya, ketika masuknya Irian Jaya, ya, ke NKRI, ya, semenjak, ya, taruhlah tahun 1963, ya, dengan didatangkannya guru, didatangkan tokoh-tokoh agama dan seterusnya. Nah, disitulah dakwah agama Islam, misalnya Muhammadiyah masuk, kemudian Nahdlatul Ulama masuk, ya. Nah, untuk Muhammadiyah pertama kali itu kan masuk di Merauke, ya, tahun 1920. Tetapi untuk Papua Barat dan Papua itu memang dibawa atau dikembangkan oleh Raja Rumbati 16, Haji Ibrahim Bau, sekitar tahun 1940-an, ya, 40-an. Karena beliau raja, kemudian menerima Muhammadiyah, dan beliaulah yang mendakwakan ajaran-ajaran Muhammadiyah. Nah, begitu juga NU, ya, tentu juga orang dari Pak Abdullah Kilian yang mengembangkan, yang memimpin Nahdlatul Ulama.
bagaimana hubungan dengan agama-agama lain? Saya kira kita ketahui sejarah masuknya Injil ya di Papua ya, di Pulau Mansinam, kita ketahui kan dikawal atau diantar oleh perahu dari Tidore. Ya. Tentu itu adalah perintah dari Sultan Tidore untuk mengawal ya Otto dan Gisler untuk menyebarkan agama Kristen di Papua. Artinya kalau ingin menyebarkan agama Kristen, silakan dari Manokwari sampai ke daerah timur, gitu ya. Nah, itu begitu kalau kita lihat sejarah itu tentu dulu ya toleransi antar agama itu sudah dicontohkan ya oleh tokoh-tokoh terdahulu ya dengan memberikan kesempatan ya kemudian diantar sehingga misionaris dari Jerman Otto dan Gessler itu selamat tiba di Pulau Mansinam tanggal 5 Februari 1855. Nah, dari situlah ya hubungan baik antara agama Kristen dan agama Islam terjadi seperti di Fafak ya, kemudian Manokwari itu sendiri ya, kemudian di Kaimana ya. Nah, di sana kalau seperti di Fafak itu kan setiap kegiatan Natal misalnya kan saling kunjungi, begitu juga kegiatan Lebaran. Terima kasih sudah nonton.